Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiaska dengan NIM B1C1222063 kelas B jurusan akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai restrukturisasi perusahaan. Adapun konsep dan definisi restrukturisasi perusahaan menurut Kamus Bahasa Indonesia, restrukturisasi adalah penataan kembali atau supaya terstruktur atau tataannya dengan baik. Adapun yang dimaksud dengan restrukturisasi perusahaan adalah upaya untuk melakukan pengembangan perusahaan yang ke arah yang lebih baik. Mengingat pentingnya restrukturisasi perusahaan bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan semestinya dan menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat, maka perangkat hukum yang mengatur restrukturisasi perusahaan itu harus terpenuhi. Adapun perangkat hukum yang mengatur mengenai restrukturisasi perusahaan adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, Peraturan Nomor 57 Tahun 2010 tentang penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengembalian saham perusahaan. Selanjutnya, merger. Istilah merger berasal dari kata merge yang dalam bahasa Indonesia berarti menggabungkan atau memfungsikan. Selain definisi tersebut, beberapa ahli hukum bisnis Indonesia memberikan pengertian terhadap merger. Salah satunya menurut Berzelius Ruru yang mengartikan bahwa merger sebagai penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya. Adapun jenis-jenis merger menurut Munir Fuadi, merger dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu menurut jenis usahanya, merger dapat dikategorikan ke dalam 4 bagian. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan di mana semua perusahaan tersebut bergerak pada bidang bisnis atau line of business yang sama, atau fusi atau merger horizontal apabila dua atau lebih perusahaan yang sebagian besar mempunyai pasar pembelian dan pasar penjualan yang sama-sama berlebur menjadi satu, misalnya antara perusahaan kelapa sawit. Dalam proses merger horizontal ini, khususnya apabila dipilih merger tanpa likuidasi, tindakan-tindakan yuridis minimal yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, semua aktiva dan pasiva dialihkan dari anak perusahaan yang satu terhadap anak perusahaan yang lain, atau kecuali aktiva yang harus dibayar kepada pemegang saham minoritas yang tidak setuju merger, kecuali dipilih model merger dengan likuidasi. Kedua, anak perusahaan satu menghentikan kegiatannya kemudian dibubarkan tanpa likuidasi. Ketiga, pemegang saham minoritas yang tidak setuju dapat memilih antara menjadi pemegang saham dalam anak perusahaan atau meminta kompensasi harga saham yang sedang dipegangnya tanpa menjadi pemegang saham pada anak perusahaan hasil merger. Yang berikutnya ini ada merger vertikal. Merger vertikal adalah suatu penggabungan di antara dua atau perusahaan atau lebih dengan dimana yang satu tindak sebagai supplier bagi yang lainnya, atau merger vertikal terjadi apabila perusahaan bersatu dengan perusahaan yang lainnya yang mengerjakan lebih lanjut barang-barang yang dibuat oleh perusahaan yang pertama, misalnya kerjasama antara pabrik pemintal benang dan pabrik tekstil. Kemudian merger kongenerik. Merger kongenerik adalah merger di antara dua atau lebih perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan terhadap produk yang sama seperti pada merger horizontal, dan bukan pula antara perusahaan hulu dan dengan hilir dalam merger vertikal. Kemudian merger konglomerat. Merger konglomerat adalah penggabungan dua perseroan atau lebih yang tidak memiliki kesamaan bidang usaha sehingga aktivitas bisnis tidak berkaitan sama sekali antara perseroan yang menggabungkan diri dengan perseroan yang menerima penggabungan. Alasan mengapa melakukan merger itu biasanya dikarenakan perseroan kekurangan modal atau karena manajemen yang lemah yang membuat mereka tidak mampu bersaing. Kemudian akibat hukum merger. Peraturan mengenai penggabungan yang bersifat prosedur dalam UU PT 2007 tentang perseroan terbatas meliputi yang pertama mengenai rancangan penggabungan atau peleburan usaha, yang kedua syarat penggabungan, yang ketiga penggabungan harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris yang diajukan kepada RUPS untuk disetujui, yang keempat penggabungan berdasarkan ketentuan undang-undang ini perlu mendapatkan persetujuan dari instansi terkait, yang kelima ketentuan mengenai penggabungan dalam undang-undang ini berlaku pula untuk perseroan terbuka sepanjang tidak ditentukan lain. Selanjutnya, akuisisi. Akuisisi merupakan lembaga hukum yang dalam konteks Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU PT dikenal dengan istilah pengambil alihan, yaitu perubahan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Proses akuisisi atau pengembalian ditinjau dari UU PT diatur dalam pasal 125 sampai dengan pasal 127.
Selanjutnya, bentuk-bentuk akuisisi. Akuisisi sebagai salah satu corporate action dalam praktiknya dapat mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama, akuisisi horizontal dan vertikal. Akuisisi horizontal adalah suatu akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap kompetitornya, sedangkan akuisisi vertikal adalah suatu akuisisi yang dilakukan terhadap pemasok, konsumen, langganan, dan distributor dari perusahaan yang mengakuisisi. Akuisisi internal dan akuisisi eksternal itu kemudian ada akuisisi internal dan akuisisi eksternal. Akuisisi internal adalah akuisisi yang dilakukan antar perusahaan yang bergabung dalam satu grup, sedangkan akuisisi eksternal itu dilakukan suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya yang bukan satu grup. Adapun jenis-jenis akuisisi itu ada akuisisi saham atau stock acquisition, kemudian akuisisi aset atau asset acquisition. Selanjutnya ada konsolidasi. Konsolidasi ini adalah peleburan yang terdapat dalam UPT dalam mengambil kesimpulan mengenai unsur-unsur peleburan. Yang pertama itu, peleburan adalah perbuatan hukum. Melibatkan dua personal atau lebih. Yang ketiga, perseorangan yang meleburkan dirinya dan melahirkan suatu persoalan baru. Yang keempat, perseorangan yang baru tersebut adalah hasil perhubungan, dan perseorangan yang baru ini mendapat aktiva dan pasiva dari perseorangan yang meleburkan diri. Yang kelima, para pemegang saham perseorangan yang meleburkan diri menjadi pemegang saham pada perseorangan hasil peleburan. Yang ketujuh, status badan hukum perseorangan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Selanjutnya, tujuan konsolidasi. Dalam perjalanan suatu bisnis, kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankan sendiri tanpa adanya kerjasama dengan badan usaha. Ada badan usaha yang ada banyak jenis daripada kerjasama badan usaha, dan antara satu perusahaan dan perusahaan lain memiliki perbedaan dalam melaksanakan tindakan tersebut. Namun secara umum, tujuan dalam melaksanakan kerjasama dalam badan usaha adalah memperbesar perusahaan, meningkatkan efisiensi, menghilangkan atau mengurangi risiko persaingan, dan menjamin tersedianya pasokan atau penjualan dan distribusi. Sekian dari saya. Itulah yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.